Saudaraku, di antara kenikmatan yang sangat agung yang kita miliki adalah ataupun yang dimiliki oleh seorang muslim ataupun seorang mukmin, yaitu ketika kita bisa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekatnya seseorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang agung. Karenanya para sahabat radhiyallahu ajma'in, beliau-beliau adalah manusia yang terbaik dari umat ini. Kenapa bisa demikian? Karena memang mereka adalah orang yang sempat membersamai diri mereka dengan orang yang terbaik, Nabi terbaik, Sayyidul Mursalin, ya, sebaik-baik Rasul, manusia terbaik dari Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir. Beliau adalah baginda Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Jadi menemani sang utusan dengan iman mengangkat, ya, kedudukan mereka di atas manusia-manusia mulia yang ada. Ya, jadi mereka adalah orang yang terbaik. Kenapa? Para sahabat ini dikenal dengan orang yang terbaik, manusia-manusia terbaik di antara umat Muhammad, karena memang mereka adalah orang yang sempat bersahabat dengan Rasulullah SAW. Itu baru, ya, pastinya baru kebersamaan mereka di dunia. Bagaimana dengan kebersamaan mereka nanti sahabat di akhir kelak? Ya, memang sudah dipastikan, ya, insya Allah mereka itu akan membersamai Rasulullah juga di surga. Pasti ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat pasti jauh lebih utama lagi, ya. Pastinya orang yang menemani beliau di surga berada pada ketingkatan tertingginya. Karenanya kita temukan beberapa sahabat sangat berkeinginan membersamai atau menemani beliau di sana ataupun di surga. Apakah kita juga berkeinginan, ya, seperti para sahabat ingin juga bersama dengan Rasulullah di surga? Ya, ini nanti ada beberapa amalan bagi kita yang memang umatnya yang belum sempat, yang belum Allah takdirkan bersama hidup, ya, dengan Rasulullah SAW semasa hidup di dunia. Maka ada kenikmatan yang sangat luar biasa nanti akan dirasakan oleh mereka-mereka umat Muhammad, termasuk kita insyaallah, ya, yang memang belum bersama dengan Muhammad di dunia, tapi kita insyaallah akan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya. Namun ada beberapa amalan tadi kami sebutkan yang semestinya kita lakukan, yang nanti amalan-amalan tersebut akan membuah fadilah, dan fadilah tersebut adalah berkenaan dengan pertemanan kita, kebersamaan kita nantinya dengan Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Ya, seperti yang telah kami mukadimahi, bahwa membersamai diri kita dengan Rasulullah SAW itu merupakan di antara nikmat yang sangat agung. Itu merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa bisa demikian juga? Karena kalau kita sudah bisa bersama dengan Rasulullah, berarti kita bersama di mana? Tidak akan pernah mungkin kita bersama dengan Rasulullah di neraka. Kita pastikan diri kita sudah dipastikan diri kita ini bersama dengan Rasulullah di surga. Ya. Nah, saudaraku, ada beberapa amalan yang semestinya kita lakukan untuk supaya kita nantinya bisa menemani Rasulullah di surga. Pertama adalah mutaba'ah. Mengikuti dan taat kepada Rasulullah SAW, menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian kita siap pula untuk meninggalkan apapun yang Rasulullah larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, barang siapa yang mentaati Allah, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mentaati Allah, mentaati Al-Qur'anul Karim, war rasul, mentaati Rasulullah dengan menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan setiap apa yang dibenci, dilarang oleh Rasulullah. Ataupun war rasul di sini juga bisa dimaknai mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi mengikuti Allah dan Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan sunnah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka Allah nanti akan membersamakan mereka bersama orang-orang yang telah Allah pernah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin,
orang-orang yang benar. Ya, di sini yang dimaksud adalah para sahabat, wasyuhada, orang-orang yang telah mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah nanti teman yang sebaik-baik teman di surga. Inilah yang nanti kita bisa jadikan dalil bagaimana nantinya supaya kita bisa bersama dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dan juga dengan orang-orang soleh yang lainnya. Maka kita harus pastikan diri kita semasa hidup di dunia adalah orang yang taat mengikuti ajaran Al-Quran was Sunnah. Nah, dengan demikian nanti kita akan mendapatkan fadilah kitalah yang nanti pantas memang bersama dengan orang-orang yang telah Allah muliakan itu. Siapa mereka? Para nabi, para sahabat, para syuhada dan sholihin. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang lain, amalan yang akan membuat seseorang nanti akan dapat menemani Rasulullah di surga adalah mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benar cinta. Disebutkan dalam Sahihain, disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat dan berkata, kapan hari kiamat itu tiba ya Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi Rasulullah malah tidak menjawab pertanyaan dari sahabat ini, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Malah baginda Rasulullah SAW balik bertanya, kamu nggak usah tahu, seakan-akan itu ya. Nah, tidaklah penting bagi kita untuk mengetahui kapan kiamat itu. Yang kamu harus yakini bahwa kiamat pasti ada. Masalah kapan itu urusan Allah. Dan yang lebih penting apa? Kapan pun datang kiamat itu, kapan pun datang kematian, karena kematian juga bahagia pada kiamat. Apa persiapanmu untuk menuju kiamat itu? Untuk menghadapi kiamat itu? Untuk menghadapi kehidupan setelah kiamat itu? Itu yang lebih penting bagi kita. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat itu apa? Apakah amalan yang engkau sudah persiapkan untuk menghadapinya? Ia menjawab, tidak ada ya Rasulullah, melainkan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang cuma aku miliki. Aku memiliki hati yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau adalah orang yang akan membersamai orang yang engkau cintai. Anas bin Malik berkata, kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak. Kemudian Anas berkata lagi, sungguh saya mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan berharap agar saya bisa bersama mereka di akhirat kelak disebabkan cintaku terhadap mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka, kata Anas bin Malik. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah cinta yang membuahkan nanti ketaatan, cinta yang membuat hati ini terdorong kemudian untuk mengikuti orang yang kita cintai, patuh taat terhadap apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai, dan kita meninggalkan dari sesuatu yang dibenci, yang dilarang oleh orang yang kita cintai. Itu baru cinta namanya. Dan kemudian lahirlah sikap pengorbanan untuk orang yang kita cintai, berkorban, bahkan kita sampai pertaruhkan nyawa kita untuk membela, menjaga kehormatan orang yang kita cintai. Itulah yang dikatakan dengan cinta yang sejati. Jadi bukan cinta-cintaan, bukan hanya sekedar perasaan. Kalau sekedar perasaan, siapa yang nggak punya perasaan? Namun bagaimana buah dari perasaan cinta itu pada Rasulullah? Hakikatnya adalah mengikuti baginda Rasulullah SAW, dengan sepenuh hati, tanpa terpaksa. Nah, saudaraku, amalan yang lain yang nanti membuahkan pahala atau fadilah kita dapat membersamai diri kita dengan Rasulullah SAW di surga adalah memperbanyak sholat sunat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rabi'ah bin Ka'ab bin Al-Aslami radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian ia menyiapkan air wudhu dan keperluannya. Beliau lalu bersabda kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku. Jadi Rasulullah bertanya ataupun meminta kepada sahabatnya ini yang menjadi pelayan Nabi memang. Apa? Kata Rasulullah, sekarang wahai saudaraku, wahai sahabatku, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan, kata Rasulullah. Maka saya meminta agar saya bisa bersamamu di surga.
nggak tanggung-tanggung ya. Coba permintaan sahabat ketika dipersilakan oleh Rasulullah, mintalah kepada aku, kata Rasulullah, apa yang kamu inginkan aku akan penuhi. Mintakan aja sekarang. Kalau kita mungkin ditawarkan seperti itu, apa yang kita mintakan? Banyak di antara kita mungkin kita akan minta urusan-urusan dunia. Aku ingin ini, aku ingin ini, ya, yang bersifat duniawi. Tidak dengan sahabat, saudaraku. Padahal bisa-bisa saja ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya ini, Rabi'ah bin Ka'ab, ya, apa yang engkau mau dariku ya sahabatku, minta aja. Kan bisa-bisa aja sahabat ini meminta sesuatu yang bersifat duniawi. Apalagi dia seorang pembantu, dia butuh banyak harta mungkin, ya. Namun Ka'ab malah mengatakan apa? Yang aku minta darimu ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga kelak, ya. Kemudian beliau menjawab, adakah permintaan selain itu? Saya berkata, hanya itu ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, maka bantulah aku atas dirimu untuk memohon kepada Allah agar memenuhi permintaanmu itu. Permintaanmu itu sangat bagus. Namun tolong aku, kata Rasulullah, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak, ya, memperbanyak sujud. Maksud memperbanyak sujud apa? Memperbanyak salat. Dan para ulama juga mengatakan memperbanyak sujud di sini juga memperbanyak salat sunnah. Hadis Sahih Muslim. Jadi disinilah ataupun dengan hadis inilah kita bisa ambil kesimpulan bahwa supaya kita nanti bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surga, maka hendaknya kita semasa hidup di dunia ini memperbanyak salat sunnah. Hadis ini Ibnu Qayyim mengatakan, apabila kamu ingin mengetahui tingkatan semangat, maka lihatlah kepada semangatnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, mintalah sesuatu kepadaku, lalu ia berkata, saya meminta agar saya bisa menemanimu di surga. Sementara orang selainnya meminta sesuatu yang memenuhi perutnya atau menutupi kulitnya, yaitu maksudnya pakaian yang dia minta, makanan yang ia minta, ya, dunia yang ia minta. Beda dengan Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Maka kalau kita ingin lihat bagaimana tingkatan semangatnya seseorang untuk meraih surga, ya, dan bagaimana tingkatan cintanya seseorang itu kepada Nabi, lihatlah Ka'ab al-Aslami. Ketika Rasulullah meminta sesuatu darinya, untuk meminta kepadanya sesuatu, maka Ka'ab tidak meminta hal dunia, tapi meminta bahkan pertemuan dengan sang yang ia cintai. Seperti itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang lain, amalan yang bisa kita lakukan untuk supaya nanti kita bisa bersama dengan Rasulullah di surga adalah yaitu memperbagus akhlak, ya, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Rasulullah SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian di hari kiamat kelak adalah, ataupun di surga kelak adalah, yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Orang yang paling bagus akhlaknya di antara kita adalah orang yang akan sangat dekat duduknya dengan Rasulullah SAW di surga. Kemudian amalan yang lain, dalam hadis disebutkan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama, yang sangat dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat atasku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi saudaraku yang rahmati Allah, juga disebutkan dalam hadis memperbanyak salawat kepada Nabi. Orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, dia juga akan mendapatkan syafaat berupa, ya, kebersamaannya nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Kemudian, ya, dalam hadis yang lain, amalan yang nanti dapat membuat kita ini bisa bersama dengan Rasulullah di surga adalah, dan bahkan tidak hanya sekadar bersama di surga tapi dekat dengan Rasulullah, merawat dan menyantuni anak yatim, merawat dan menyantuni atau juga membantu anak yatim piatu. Jadi berbuat baik kepada anak-anak yatim termasuk sebab keberuntungan di akhirat kelak dengan mendapatkan surga tertinggi. Diriwayatkan saudaraku yang rahmati Allah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi Rasulullah mengangkat dua jarinya seperti ini. Saya dengan penyantun, saya dengan orang-orang yang suka membantu anak yatim,
seperti ini nanti di kiamat, di hari kiamat. Seperti dua jari ini. Saya dan orang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Seraya beliau mengisyaratkan jari tengah dengan jari telunjuk. Lalu mengangkat keduanya seperti ini di hadapan para sahabat. Maksudnya berarti apa? Seseorang yang suka menyantuni anak yatim, membantu, ya, maka mereka itu sangat dekat dengan Nabi. Bagaimana dekatnya dengan Nabi? Rasulullah sampai memberi isyarat dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Seperti ini, sangat dekat berarti. Itu motivasi dari baginda Rasulullah SAW kepada umatnya supaya kita terdorong kemudian untuk menyantuni anak yatim. Bagaimana penyantunan anak yatim yang lebih bagus? Memberikan pendidikan untuknya supaya akhlaknya bagus, supaya dia berilmu dan jariah yang lebih besar dibandingkan dengan hanya cuma memberi makannya. Bukan berarti tidak perlu kita kasih makan. Kita kasih makan anak yatim piatu. Kita berikan pakaiannya, ya. Kita bantu dia dalam urusan ekonomi supaya dia jangan melakukan kriminal di muka bumi ini. Sangat bagus. Namun yang terbagus di antara itu adalah menyantuni pendidikannya, sehingga nanti dia bisa menghafal Al-Quran dengan asbab kita. Dia menghafal hadis-hadis Nabi. Dia menjadi anak yang soleh dengan pendidikan yang kita berikan. Yang suatu saat insya Allah setiap amalan yang dia lakukan juga akan mengalir kepada kita. Itu santunan yang terbagus. Kemudian di hadis yang lain, amal apa yang juga bisa membuat kita nanti bisa bersama dengan Rasulullah di surga? Yaitu mendidik anak wanita agar menjadi mukminah dan solehah. Ya ini. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang yang memiliki anak perempuan, kemudian anak perempuan ini menjadi soleh, menjadi mukminah, ya, disebabkan dua orang tua yang begitu gigih merawatnya, mendidiknya, maka orang tua yang memiliki anak perempuan, ya, tapi dengan syarat anak perempuan ini sampai menjadi anak yang solehah, maka orang tua itu insya Allah juga akan bisa bersama dengan Rasulullah di surga. Nah, di sini disebutkan apa? Anak perempuan, tidak anak laki. Para ulama mengatakan karena begitu sulitnya kita membina dan membimbing anak perempuan. Ya ini. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad dari Anas radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini." Barang siapa yang memelihara atau mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, barang siapa yang memelihara di sini apa? Mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, dua anak wanita sampai ia dewasa, maka saya akan masuk surga bersamanya di surga kelak seperti dua jari ini. Begitulah Rasulullah mengatakan sangat dekatnya orang itu nanti dengan Rasulullah di surga. Jadi Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Imam Muslim juga meriwayatkan serupa dalam sahihnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, saudaraku, ada hadis yang lain dalam dalam hadis yang lain, ya, Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mempunyai dua orang saudari ataupun dua putri ataupun dua anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada keduanya selama mereka bersama dirinya, maka saya dan di surga seperti ini, kata Rasulullah. Beliau mendekatkan kedua jarinya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, disebutkan dua anak perempuan, bagaimana kalau saya cuma punya satu anak perempuan? Iya. Nabi juga mengatakan apa? Iya, juga begitu. Maksudnya apa? Kita punya anak satu perempuan, ataupun punya dua, ataupun lebih pada itu. Yang intinya apa? Anak perempuan itu sampai menjadi solehah dengan pendidikan yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan fadilah di surga apa? Ya, kita bisa dekat dengan Rasulullah, sangat dekat, bagaikan dekat dua jari ini, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian yang terakhir, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang semestinya kita lakukan supaya kita memang nanti bisa bersama dengan Rasulullah di surga adalah memperbanyak doa pertemuan dengan Rasulullah, memperbanyak doa pertemuan dengan Rasulullah, memohon kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan Rasulullah nanti di surga. Dan inilah yang nanti para sahabat, ya, di antara doa-doa mereka itu adalah doa supaya nanti bisa berteman bersama, bersahabat juga, ya, dengan Rasulullah di surga. Ya, ini doa agar didekatkan dengan Nabi SAW dan menemani beliau di akhirat. Dalil umumnya adalah apa yang diminta Rabi'ah kepada Nabi SAW agar beliau mendoakannya untuk menemaninya di surga. Juga doa yang dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Mas'ud dalam hadis yang sahih adapun dalam athar yang sahih yang datang dari Imam Ahmad. Jadi Ibnu Mas'ud pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad
ya, wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ini doa Ibnu Mas'ud. Ya, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya meminta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtadan. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tiada putus. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi, dan aku ya Allah memohon kepadamu pertemanan, ya, kebersamaanku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang paling tinggi yang abadi. Itu doanya sahabatku atau saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan yang bisa kita rangkum. Berarti lebih kurang lebih kami sebutkan tadi ada 8 amalan. Ada 8 amalan yang apabila kita lakukan, insya Allah kita akan bisa membersamai diri kita nanti di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.